Hai Smart Bakers, bertemu lagi dengan saya Chef Miki Gunawan di tips dan trik dalam membuat kulit puff pastry. Pertama, kita campur bahan-bahan kita dahulu, kecuali film apresis margarin. Kita uleni hingga setengah kalis. Setelah itu, baru kita masukkan film apresis margarin. Baru setelah ini, kita uleni adonan hingga kalis ya. Nah, kalis seperti ini Smart Bakers. Setelah ini, adonan kita istirahatkan terlebih dahulu agar memudahkan proses penggilingannya. Lanjut, kita siapkan film puff pastry shortening. Kita pipihkan film puff pastry terlebih dahulu agar saat proses pelapisan, lapisan dapat terbentuk dengan maksimal. Sebelum menipiskan adonan kita taburi dengan tepung agar tidak menempel. Giling adonan dengan rolling pin ya, biar tetap rata. Atau bisa juga menggunakan dusiter biar hasil lebih rata dan maksimal. Letakkan film puff di bagian tengah. Pastikan di tengah ya, agar kita memudahkan untuk membungkusnya. Setelah itu kita tarik bagian sisi-sisinya, kita lipat membentuk seperti amplop. Cubit bagian yang terbuka agar tidak ada film puff pastry yang akan keluar saat kita giling nanti. Dan tekan sedikit agar film puffnya dapat melekat dengan adonan. Sekarang kita mulai menggiling untuk memulai lipatan. Jadi kita giling secukupnya hingga ketebalan kurang dari 1 cm sedikit ya. Bagi adonan menjadi 3 untuk memulai lipatan single. Bagian kanan ke tengah dan bagian kiri ke tengah juga. Buat teman-teman yang menggiling dengan cara manual, adonan harus diistirahatkan terlebih dahulu di tiap lapisan. Sedangkan kalau dengan dusiter, bisa langsung ya. Proses penipisan ini akan kita ulang hingga 4 kali single. Itu adalah jumlah lipatan untuk adonan puff pastry. Buat teman-teman yang giling manual, jangan lupa diberi tanda ya. Jadi setiap lapisan mulai dari lapisan 1, 2, 3, 4. Nanti teman-teman tahu karena kan di setiap jeda itu harus ada proses istirahat. Jaga-jaga nih kalau teman-teman sibuk, kemudian waktu kembali lupa, oh ini sudah kedua atau ketiga. Untuk amannya teman-teman kasih tanda. Ini sambil kita tonton proses saya melipat kedua, 3, dan 4 ya. Di proses ketiga ini terlihat saya sempat merapikan. Jadi teman-teman kalau waktu menggiling dan adonan tidak rata kotak, teman-teman bisa tarik dengan lembut bagian ujung-ujungnya dan pastikan bentuknya dia kotak. Karena kalau semisal dia bentuknya tidak kotak dengan baik, itu juga akan berpengaruh dengan lapisan dari puff pastry kita. Jadi tenang, jangan khawatir. Membuat puff pastry tidak sulit, hanya perlu latihan. Selama teman-teman rajin berlatih, pasti hasilnya akan semakin baik dari hari ke hari. Setelah lipatan single keempat, adonan harus diistirahatkan terlebih dahulu ya, agar nanti saat penipisan, teman-teman tidak kesulitan. Setelah istirahat, adonan sudah siap.
Jadi teman-teman setelah ini tinggal ditipiskan. Kalau semisal ini yang saya praktekkan adalah untuk disimpan terlebih dahulu di frozen. Jadi teman-teman ukur, sesuaikan lebar dan panjangnya sesuai kertas alas. Jadi saat masuk ke freezer tertata dengan rapi dan teman-teman tidak buang istilahnya space ya di freezer kalian. Setelah lebarnya sudah pas, teman-teman putar dan lanjut kita akan tipiskan hingga ketebalan 3 mili. Seperti produsen pastry instan, biasanya mereka menjual dengan ketebalan kurang lebih 3-4 mili. Ini untuk memudahkan dalam proses penyimpanan juga di dalam freezer. Alasi adonan dengan kertas roti. Setelah itu kita tumbuk ya, masing-masing lapisan harus dilapisi dengan kertas roti agar dia tidak melekat. Setelah ini kita letakkan dalam kotak plastik yang tertutup agar saat di freezer puff pastry kita tidak menyerap aroma dari makanan lain. Adonan juga bisa digunakan sesuai keinginan smart bakers, tinggal potong, beri topping, bentuk sesuai selera. Ikuti terus postingan video kita. Untuk resep selanjutnya, saya akan membuat resep-resep variasi menu puff pastry yang populer. Baik smart bakers, cukup mudah kan dalam membuat puff pastry? Yang penting perhatikan beberapa hal berikut agar puff pastry kita dapat menjadi sempurna. Yang pertama, uleni adonan hingga kalis. Yang kedua, pastikan adonan kita istirahat dengan cukup. Yang ketiga, gunakan coarse fed yang berkualitas. Yang keempat, pastikan adonan digiling dengan rata. Satu tahap yang juga penting, proses pemanggangan harus menggunakan suhu yang tepat. Untuk tips yang lain, bisa melihat di kolom komentar kita.